Selama ini ada berbagai film yang ternyata malah dibenci oleh para aktor dan aktris yang membintanginya. Ada banyak alasan kenapa kemudian justru mereka malah kemudian merasa menyesal terhadap satu judul film yang mereka sudah bintangi. Di Arsip Biru kali ini, kita akan membahas dan melihat kembali beberapa aktor yang kemudian malah membenci film yang mereka bintangi sendiri. Lantas siapa saja mereka? Sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel ini, di like dan di share juga video-video yang ada di Arsip Biru. Catwoman. Pada tahun 2004 silam, sebuah film superhero dirilis. Uniknya, karakter superhero ini dibintangi oleh aktris Halle Berry yang sebelumnya dikenal sebagai Storm dalam franchise X-Men, dan ia telah membintangi film-film kelas Oscar sebelumnya. Film ini berjudul Catwoman, yang diangkat dari tokoh anti-hero dari DC Comics. Namun ternyata, Halle Berry yang sebelumnya dipuja-puja berkat peran-perannya. Namun di film ini, ia mendapatkan caci maki habis-habisan karena kualitas filmnya yang sangat buruk. Dari berbagai sisi, Berry mendapatkan Golden Raspberry Awards untuk aktris terburuk, dan ia pun secara terbuka mengkritik film ini. Di dalam pidatonya di acara tersebut, ia menyebut bahwa manajernya memaksanya untuk menerima proyek tersebut meskipun ia tahu kualitas film tersebut sangat buruk. Sebelum Ryan Reynolds dikenal sebagai Deadpool, dia pernah mendapatkan peran superhero sebelumnya, yaitu sebagai Green Lantern dalam film superhero Green Lantern, sebuah peran yang kemudian sangat ia sesali. Filmnya sendiri mendapatkan banyak ulasan buruk, bahkan secara finansial tidak terlalu mendapatkan keuntungan yang besar. Reynolds kemudian menyebut film ini sebagai suatu bencana di dalam karirnya, dan bahkan dalam film Deadpool, ada salah satu adegan di post-credit film tersebut. Ia membuat lelucon dengan membuat karakter Deadpool menembak versi dirinya sendiri sebagai bentuk sindiran terhadap perannya di Green Lantern. Dalam franchise film Batman di era 90-an, setiap film yang dirilis kala itu selalu diperankan oleh aktor yang berbeda di setiap filmnya, seperti Michael Keaton, lalu ada Val Kilmer, lalu hingga kemudian aktor George Clooney memerankan tokoh ini dalam film Batman dan Robin di tahun 1997 silam. Namun kemudian film ini malah dikritik habis-habisan, baik dari segi cerita maupun penggambaran tokoh-tokoh di film tersebut. Bahkan secara kostum, film ini dikritik habis-habisan. Akting George Clooney dianggap tidak berhasil di dalam film ini. Kemudian sang aktor juga mengungkapkan kalau ia sendiri menyesal membintangi film tersebut. Clooney mengakui bahwa film ini merusak waralaba Batman dan bahkan meminta maaf kepada para penggemar. Ia menyebut film ini sebagai kesalahan terbesar di dalam karirnya. Dalam film superhero Daredevil tahun 2003 silam, sebenarnya film ini tidak terlalu buruk dan juga tidak gagal secara pasaran, walaupun keuntungan yang didapat tidak sebanyak yang diharapkan. Pemeran karakter Daredevil Ben Affleck mengungkapkan kekecewaannya pada film ini. Ben Affleck bahkan menyebut film ini sebagai salah satu penyesalan di dalam karirnya. Ia merasa kecewa dengan hasil akhir dari film ini, meskipun ia sebenarnya sangat mencintai karakter Daredevil. Channing Tatum membintangi G.I. Joe pada tahun 2009 silam. Film ini diangkat dari franchise mainan yang sangat populer di seluruh dunia. Film ini sebenarnya secara komersial mendapatkan kesuksesan box office, namun berbarengan dengan itu, film ini mendapatkan banyak ulasan buruk dari para kritikus film. Banyak yang menganggap penggambaran versi live action ini
tidak sesuai dengan versi mainannya, yang masing-masing memiliki background karakter masing-masing. Sang aktor utama, Channing Tatum, ia mengungkapkan bahwa ia merasa dipaksa untuk dapat berperan di dalam film ini. Dan sebetulnya, ia pun tidak menyukai skenarionya. Ia bahkan menyebut film ini sebagai film yang sialan dalam wawancaranya. Film musikal High School Musical mendapatkan kesuksesan dan mempunyai banyak penggemar setia. Setiap karakternya mempunyai base penggemar yang banyak, namun ternyata kemudian terungkap kalau ada pemainnya yang merasa terjebak oleh image dari karakter dalam film tersebut. Sang aktor utama Zac Efron merasa bahwa perannya sebagai Troy Bolton membuatnya terjebak di dalam citra tertentu, dan hal ini membuatnya kesulitan untuk mendapatkan peran lainnya yang lebih luas lagi. Pada film Madam Web tahun 2024 lalu, meninggalkan banyak cerita negatif, bahkan pada saat masa produksinya. Saat film ini belum dirilis saja, sudah banyak beredar berbagai berita seputar film ini. Dan akhirnya, pada saat film ini dirilis, film ini mendapatkan ulasan yang buruk dari kritikus film dan para penggemar komik Marvel. Bahkan secara finansial, film ini juga gagal secara box office. Segala efek negatif ini membuat bintang utamanya merasa menyesal membintangi film ini. Dakota Johnson, sang pemeran utama, bahkan tidak malu-malu mengatakan bahwa ia merasa kecewa pada film ini. Johnson menyebut pengalaman syuting di film ini sebagai pengalaman untuk belajar dan merasa bahwa film ini berubah menjadi sesuatu yang berbeda dari yang ia harapkan di awal. Pada film The Interview yang dirilis tahun 2014 silam, film ini mendapatkan banyak kecaman dari Korea Utara, bahkan pada saat tahap produksinya. Kemudian saat dirilis, film ini banyak diboikot di banyak negara. Sang aktor utama juga merasa film ini malah membawa pengaruh buruk dalam kehidupannya dan dalam karirnya. Seth Rogen mengakui bahwa film ini menyebabkan kontroversi besar dan ia merasa khawatir bahwa karirnya akan hancur setelah membintangi film ini. Pada film Fantasy X yang dirilis tahun 2015 silam, film ini banyak mendapatkan kecaman, bahkan pada saat masa sebelum masa syuting. Saat deretan para pemeran diumumkan, saat pemeran Tiger Lily diumumkan, kecaman berdatangan. Pemeran Tiger Lily dimainkan oleh aktris kulit putih yaitu Rooney Mara, yang mana karakter ini seharusnya diperankan oleh seorang dengan darah Amerika asli, atau aktris berdarah natif Amerikan. Rooney Mara sendiri menyesali perannya sebagai Tiger Lily di dalam film ini karena kontroversi whitewashing yang muncul dan merasa bahwa ia tidak seharusnya menerima peran tersebut. Franchise film Transformers berhasil mendapatkan kesuksesan yang luar biasa secara finansial. Namun di balik itu semua, para pemeran di balik film ini mempunyai pengalaman dan pesan yang buruk terhadap film ini. Pemain utamanya, Shia LaBeouf, mengkritik film ini karena pengalaman syuting yang tidak menyenangkan dan merasa bahwa film ini tidak berhasil. Megan Fox juga mengkritik sutradara film ini yaitu Michael Bay. Di dalam sebuah wawancara di tahun 2009, dia menyebut sutradara tersebut sebagai pemimpin yang otoriter dan mengungkapkan ketidaknyamanannya bekerja sama dengannya. Menurut Megan Fox, Michael Bay seringkali memperlakukan aktor dan aktris lebih seperti objek daripada individu dengan kepribadian. Pada saat itu, ia mengungkapkan bahwa Bay sering membuat para aktris terlihat lebih seksual daripada mendalami sebagai sebuah karakter.